guru, yaitu Umi Deti yang kita cintai ini adalah gurunya guru di atas Nggak, guru, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Em, Ketika saya pulang haji, beberapa teman datang ke rumah itu menanyakan pertanyaan yang sama. Kas, di sana ada cerita ajaib apa gitu. Kemudian ketika saya ke kampus, teman saya juga menanya hal yang sama. Ceritain dong cerita yang ajaib gitu. Ketika di Mekah gitu. Nah, saya agak bingung menjawabnya ke mereka, tapi saya tidak bingung menjawab di sini. Karena apa? Karena bagi saya, hidup saya itu udah ajaib. Ingat dengan apa yang disampaikan sama Usbob. Surat Al-Insan ayat 1. Dulu kita itu tidak disebut. Dulu kita itu tidak ada. Kemudian itu ada. Dan itu bagi saya itu keajaiban terbesar. Yaitu diciptakannya kita. Itu keajaiban nomor satu. Dan dari mana kita bisa menyadari keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita itu? Yaitu karena kita mengikuti kauni. Kita diberitahu makna dari surat, kita diberitahu makna dari ayat. Ini maksudnya apa? Sehingga kita bisa dengan mudah merasakan sekaligus memahami betapa ajaibnya hidup ini. Betapa adanya hidup ini sudah ajaib. Dan ketika saya buka jendela, saya lihat bunga sepatu warna merah. Itu juga ajaib. Alangkah mudahnya kita untuk melihat keajaiban itu ketika kita bersama Al-Quran dan kita dibantu untuk memahami itu oleh guru-guru kita yang kita cintai. Guru di atas guru tadi. Yang tiap pagi kita rindukan suaranya. Saya akan cerita dengan keajaiban-keajaiban yang lain berada di Kauni. Yang tadi satu kita bisa memahami lebih baik tentang keajaiban di sekitar kita. Dan ketika Usbob dan Umi menyampaikan makna dari suatu ayat, itu bagi saya, itu membuat ayat itu terkoneksi ke hati saya. Dan itu menjadikan saya paham mengapa kita belajarnya, menghafalnya itu dengan hati, bukan dengan otak. Karena memang dia harus diletakkan di hati. Dan tausiah yang 15 menit, itu sungguh membuat hidup kita relevan dengan apa yang sedang disampaikan, ayat yang sedang disampaikan. Keajaiban kedua yang saya rasakan berikutnya adalah, pernah nggak bunda-bunda semua, ayah-ayah, membayangkan pada situasi bersama dengan Nabi Musa melihat Laut Merah terbelah? Pernah ingin nggak berada di Bukit Kubais melihat bintang terbelah ketika Rasulullah menunjuk bulan? Pernah punya keinginan nggak melihat bagaimana 12 mata air terpancar dengan tongkat Nabi Musa? Banyak keajaiban yang diceritakan kepada kita dan kita membayangkan kita ada di situasi itu. Dan alhamdulillah ya bunda semuanya, kita berada di dalam mukjizat yang terbesar sepanjang zaman. Setiap pagi kita bersama dan hidup kita bersama mukjizat terbesar itu. Mukjizat yang lebih besar dari terbelahnya Laut Merah, dari terbelahnya bulan, yaitu Al-Quran kita. Kita berada di dalam mukjizat yang besar, yang lebih besar dari semuanya. Dan itu hal yang saya sangat syukuri. Dan dengan Kauni lebih merasakan lagi bahwa kita hidup bersama mukjizat. Kita hidup untuk memahami mukjizat. Dan mukjizat itu kita masukkan di hati kita untuk mewarnai hidup kita. Itu keajaiban yang kedua. Kemudian keajaiban yang ketiga yang saya rasakan adalah saya percaya betul apa yang disampaikan sama Usbob. Kalau kita itu nggak bersama Al-Quran, hidup kita itu cerai-berai. Artinya begini, ketika kita punya banyak urusan nih, Bapak, Ayah, Bunda pasti juga sibuk kayaknya 24 jam sehari itu nggak cukup. Saya pernah pada situasi seperti itu, aduh kurang nih harusnya sehari 36 jam gitu ya.
berantakan semua rasanya. Kadang-kadang cerai-berai, bangun tidur itu langsung pekerjaan yang dipikirkan. Tapi sekarang tidak. Bangun tidur itu yang didengarkan adalah suara-suara merdu. Dan bangun tidur itu kita bersama Al-Quran dulu. Dan ajaibnya adalah ketika kita mulai hidup dengan Al-Quran, sepanjang hari itu kegiatan menjadi lebih tertata. Kegiatan kita nggak berkurang, kesibukan kita tidak berkurang. Tapi begitu bagian dari waktu itu kita alokasikan untuk Al-Quran, the rest itu menjadi lebih tertata. Hidup kita menjadi lebih tertata. Kita rasanya punya waktu. Kemarin-kemarin rasanya nggak punya waktu, apalagi waktu untuk bersenang-senang. Sekarang itu dengan kita bersama Al-Quran, terutama di pagi hari, dimulai dengan Al-Quran, dengan kauni, hidup menjadi tertata. Aktivitas hari itu menjadi lebih terarah. Karena kita mulai dengan niat kita luruskan. Hati kita mulai dengan bahagia, senyum, gitu ya. Jadi kayak menata ulang kegiatan setiap hari. Itu keajaiban yang ketiga. Dan tentu saja kalau kita hidupnya tertata, percaya diri kita meningkat gitu ya. Dan dengan percaya diri meningkat itu lebih memudahkan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Dengan kauni itu bukan berarti cobaan hidup saya berkurang, kegiatan saya berkurang, tidak. Tapi saya lebih mempunyai keterampilan untuk menata hidup saya, kegiatan saya. Gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang kita sungguh rasakan dan saya ingin bunda-bunda ayah-ayah semua merasakan. Saya itu ketemu Umi Deti itu di Dolken, tapi sebelumnya saya lihat di layar. Ketika melihat di layar, entah bagaimana saya udah jatuh cinta gitu. Jadi kita itu belum bertemu, itu sudah cinta dulu. Saya dengan Bu Eni saya belum ketemu, tapi saya cinta aja sama Bunda Khoirina, sama Bunda Eli, sama semua yang ada di sini. Sama adik Via itu rasanya saya cinta banget, banget gitu. Dengan bunda-bunda semua, ayah-ayah semua, itu saya sudah cinta, padahal sebagian besar saya belum pernah ketemu. Jadi dengan Al-Quran, dengan diikat melalui Al-Quran, kita itu cinta dulu. Tidak harus ketemu. Dan itu yang membuat saya paham mengapa Rasulullah itu sudah cinta kita dulu sebelum kita itu diciptakan. Seperti yang sering disampaikan sama Umi Deti dan Usbop. Betapa Rasulullah itu mencintai kita. Kita belum ada loh di dunia, tapi kita sudah dicintai loh. Hebat banget loh kita ini. Begini-begini, saya itu udah dipanggil loh sama Rasulullah. Jadi kalau hidup lagi tidak baik-baik saja, itu saya suka membahagiakan diri dengan itu. Begini-begini, Rasulullah pernah panggil saya loh. Umati, umati. Dan itu tidak pakai syarat. Umatku yang rajin, enggak. Umatku yang sangat soleha, enggak. Umat hanya jadi umatnya, itu sudah disintai sama Rasulullah. Sudah didoakan sama Rasulullah. Dan itu sering kita dengar dari Umi Deti, dari Uspo. Itulah mengapa kita harus bertahan di sini. Itu. Jadi kita cinta meskipun kita tidak bertemu dan mudah-mudahan ayah bunda juga merasakan cinta kepada saya. Ya, karena cinta apa? Cinta yang diikat oleh Al-Quran. Bukan cinta yang diikat oleh kepentingan, apalagi kepentingan politik. Itu keajaibannya. Masya Allah, Kemudian berikutnya tabarakallah. adalah kita itu diminta untuk tersenyum, semudah tersenyum. Dan Umi Deti itu metodenya adalah metode yang gembira. Dan itu yang membuat kita memulai hari itu dengan gembira. Dan menurut banyak penelitian, orang itu belajar lebih efektif ketika hatinya bahagia. Dan itu yang dilakukan oleh Umi Deti loh. Dan itu sesuai dengan banyak penelitian. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang, apa yang ajaib dari hidup saya berikutnya adalah saya menjadi mudah bahagia dengan kauni. Allahu Akbar. Tapi di sisi lain, Umi Deti dan Usbop
itu adalah orang yang paling banyak membuat saya menangis akhir-akhir sesudah ini. Jadi kadang saya tutup kamera itu karena saya menangis dengan ceritanya. Tapi bukan menangis karena sesuatu, tapi menangis karena hati saya tersentuh. Dan itu yang saya syukuri. Jadi Umi Deti adalah usbab juga dan juga ayah-ayah bunda, orang-orang yang Masya membuat Allah. saya bahagia dan pada saat yang sama membuat saya sangat sering menangis, mengeluarkan air mata. Masya Allah. Baik, Tabarakallah. terima kasih. Sama Umi Deti, sayang waktunya hanya sedikit. Saya butuh waktu 2 jam, Umi, biasanya Oh kalau iya, iya. Ini udah sampai 2 jam, Prof. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditulis sehingga bisa Siap. Terima Alhamdulillah. kasih, mohon maaf waktunya panjang. Jazakillah khair, Profesor Kasiah Musbi, untuk keajaiban-keajaiban yang Bunda rasakan selama ini, dan ini membuat kita menjadi memang sama. Itulah perasaan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan rasa itu semakin mengikatkan kita untuk saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan insya Allah berpisah juga karena Allah. Dan mudah-mudahan ke depannya makin jauh lebih baik lagi diri kita di hadapan Allah. Saling tolong-menolong nanti di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita saling bisa memberikan syafaat juga untuk bisa memanggil nama kita masing-masing untuk bisa sampai ke surganya Allah. Oh, Profesor Kasih ya yang hari ini bikin saya nangis terbalik ya.